إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada hari yang berbahagia ini, khatib mengajak diri kami sendiri dan jamaah sekalian, marilah senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pada suatu ketika bertanya kepada Ubay ibn Ka'ab, "Wahai Ubay, apa pandanganmu tentang takwa itu?" Jadi Amirul Mukminin Umar bertanya, apa yang kau pahami tentang takwa? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab pertanyaan Umar, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di suatu tempat atau di sebuah jalan yang di jalan itu penuh dengan duri-duri?" Kemudian Ubay bertanya lagi, "Bagaimana sikap Anda ketika Anda akan melewati jalan tersebut?" Umar menjawab, "Ketika aku akan melewati jalan itu, maka aku akan siaga, akan bersiap-siap, akan waspada. Karena kalau tidak waspada, kaki kita akan tertusuk duri atau sesuatu yang membahayakan." Maka kata Ubay bin Ka'ab, begitulah ketakwaan tersebut. Jadi takwa itu ibarat kita berjalan di sebuah jalan yang penuh onak dan duri, dipenuhi dengan segala sesuatu yang membahayakan, maka orang yang berjalan di jalan tersebut harus hati-hati dan waspada. Kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan yang panjang ini banyak sekali rintangan-rintangan, banyak sekali duri-duri, banyak sekali perangkap-perangkap yang dapat mengelabui kita, sehingga sesuatu yang berbahaya kadang-kadang terlihat itu sesuatu yang nikmat. Sesuatu yang baik kadang-kadang terlihat buruk. Sesuatu yang tidak perangkap syaitan alaihi la'natullah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan adalah pihak yang paling bertanggung jawab menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan melakukan segala macam cara agar manusia terjerumus dan tergelincir
sehingga tertusuk duri yang membahayakan tadi. Namun oleh syaitan, duri-duri tersebut tidak nampak seperti duri, karena syaitan pandai menghiasi sesuatu kejahatan itu menjadi indah dalam pandangan mata manusia. Sesuatu yang baik, syaitan menggambarkannya seperti sesuatu yang tidak baik, sehingga manusia benci ataupun tidak suka melakukannya. Ini adalah perangkap-perangkap syaitan sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang memperingatkan kita akan bahaya syaitan dan tipu daya syaitan dalam kehidupan ini. Salah satunya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 268, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Dan syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, sehingga kita terhalang untuk melakukan kebaikan, berinfak fi sabilillah. Dan syaitan itu senantiasa mengajak kalian berbuat perbuatan keji, wa ya'murukum bil fahsya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari. Jadi menunjukkan makna istimrar, senantiasa berkelanjutan. Artinya upaya syaitan menggelincirkan manusia, menakut-nakuti manusia dari kebaikan dan menghiasi keburukan dan kejahatan di mata manusia itu akan terus berlanjut. Tidak akan pernah berhenti. Istimrar, sesuai dengan kata kerja yang digunakan di sini. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kalian semua ampunannya. Allah sudah menyiapkan ampunan yang besar bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti tipuan syaitan. Dan Allah menjanjikan fadla, karunia yang besar bagi orang-orang yang mau berbuat baik. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunianya dan Allah maha mengetahui apapun yang kita kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan salah satu ayat yang menceritakan kepada kita tentang siasat syaitan menggelincirkan manusia dan menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syaitan itu melakukan ya'idukumul faqr. Dia menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Berarti uslub atau cara yang digunakan syaitan dalam hal ini adalah uslub takhwif, menakut-nakuti. Ketika seseorang ingin melakukan satu kebaikan amal saleh, ditakut-takuti oleh dia. Digambarkan bahwa amal yang akan kita kerjakan itu akan memberikan kerugian yang besar bagi kita, sehingga kita tidak mau melakukannya. Ataupun kita melakukannya tapi tidak maksimal melakukannya. Dalam hal ini menarik apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Bustanil Wa'idhin. Di antaranya beliau mengatakan syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dalam 3 hal. Yang pertama, syaitan menakut-nakuti kita dengan kefakiran sehingga membuat kita malas untuk berinfak fi sabilillah. Malas bersedekah. Kenapa orang malas bersedekah atau tidak mau bersedekah? Salah satu penyebabnya karena syaitan menakut-nakutinya. Harta yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disinggahkan kepada kita, tidak kita keluarkan haknya. Apakah dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Ini di antara faktor yang menyebabkan itu adalah ketika syaitan menghalangi seorang hamba itu mau menyisihkan
sebahagian dari karunia Allah untuk dia sedekahkan. Ditakut-takuti oleh syaitan alaihi laknatullah. Sehingga orang tidak mau bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu berinfak dan bersedekah itu besar sekali keutamaannya. Tapi syaitan berusaha terus supaya manusia itu menumpuk-numpuk harta, sehingga manusia itu tidak mendapatkan karunia dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, selain dia mendapatkan pahala kebaikan, dia akan membersihkan diri dia, harta dia. Dia bersihkan hartanya itu sehingga harta itu menjadi berkah. Dia bersihkan jiwa dia dari sifat-sifat kikir, sifat-sifat tercela. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sedekah, zakat dan sebagainya untuk membersihkan diri manusia. Syaitan tidak ingin kita bersih. Syaitan tidak ingin kita suci. Dia ingin kita hidup di dalam kekotoran. Syaitan ingin harta kita itu kotor, jiwa kita itu kotor, dipenuhi dengan sifat-sifat yang tercela. Maka dia berupaya agar manusia ini berat untuk bersedekah. Atau ketika dia bersedekah, syaitan kembali lagi menakut-nakuti supaya sedekahnya itu tidak usah maksimal, apa adanya saja. Sehingga kadang-kadang cenderung manusia memilih sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak lagi diperlukan, kemudian dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memilih dari hartanya itu sesuatu yang tidak baik, kemudian dia berikan di jalan Allah. Padahal prinsip dalam bersedekah itu adalah berikan yang terbaik, berikan sesuatu yang baik yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sesungguhnya sampai kalian berinfak memberikan sesuatu yang kalian sukai. Jadi sampai ke titik itu syaitan berusaha menggagalkan ibadah terbaik kita dalam bentuk infak dan sedekah tadi. Dan ketika kita sudah melakukannya, kita sudah berinfak fi sabilillah, dia berusaha menggagalkan pahala yang sudah kita dapatkan itu dengan segala macam bentuk kezaliman. Sehingga pahala sedekah kita itu hilang dari pundi-pundi amal kebaikan kita, beralih kepada orang-orang yang kita zalimi. Artinya syaitan tidak akan pernah berhenti kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena godaan syaitan begitu berat, upaya syaitan begitu hebat untuk menggagalkan infak dan sedekahnya manusia, maka berinfak fi sabilillah itu memiliki keutamaan yang cukup besar. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar tantangannya, semakin besar pahalanya. Sehingga tidak heran ketika Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada orang yang bersedekah 1 dirham, tapi pahalanya dapat mengalahkan dan melampaui orang yang memberikan 100.000 dirham. 1 dirham tapi mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat kemudian bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ada orang memiliki 2 dirham, hanya 2 dirham yang dia punya. Kemudian dia memberikan 1 dirham, berarti 50% dari kekayaan atau uang yang dia miliki pada hari itu, dia berikan di jalan Allah. Berat sekali pengorbanannya. Sementara yang 100.000 dirham tadi, dia mengambil dari sisa-sisa harta kekayaannya yang begitu banyak dan melimpah. Itu adalah bagian terkecil dari kekayaannya. Diambil 100.000 dirham, kemudian dia berikan. Dia sedekahkan. Itu adalah satu kebaikan. Tapi pengorbanannya tidak seberapa. Karena 100.000 dirham bagi orang yang memiliki kekayaan yang cukup melimpah, tentu itu bukan apa-apanya. Uang receh dari kekayaannya itu. Pengorbanannya sedikit. Makanya yang bersedekah 1 dirham pahalanya bisa saja melampaui orang yang memberikan 100.000 dirham. Karena pengorbanan tadi. Di samping hambatan-hambatan yang dia hadapi. Karena syaitan selalu berupaya untuk menggagalkan sedekahnya itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnul Jauzi mengatakan, syaitan itu juga menakut-nakuti kita dengan kefakiran supaya kita terus-menerus mencari harta dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Yang pertama tadi menghalangi supaya orang berinfak fisabilillah. Yang kedua ditakut-takuti oleh syaitan supaya kita terus mencari harta tanpa henti
dan hati kita dipenuhi dengan cinta dunia, rasa tamak dan sebagainya. Tidak pernah merasa cukup. Dan orang yang tidak pernah merasa cukup itulah orang yang fakir. Maka ketika syaitan menakut-nakuti kita dengan kefakiran, sesungguhnya orang yang fakir itu orang yang tidak pernah merasa cukup. Mungkin definisi fakir menurut terminologi fikih berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi. Fakir menurut istilah fikih mungkin orang yang tidak mencukupi hartanya atau penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Dan dia belum memiliki harta yang mencapai nisab. Itu boleh jadi makna dari fakir dan miskin. Tapi kalau kita mendalami makna yang lebih dalam, hakikat yang sebenarnya dari kefakiran itu, sesungguhnya orang yang fakir itu, kata Ibnul Jauzi, adalah orang yang terus-menerus mencari harta tanpa ada kepuasan. Seberapa banyak pun dia peroleh, dia tidak pernah merasa puas. Sehingga orang yang seperti itu akan melakukan apa saja, asalkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan Nabi SAW menggambarkan seorang manusia apabila diberikan oleh Allah 2 lembah emas, maka dia tidak akan puas. Labtagha salisan, dia akan mencari lembah berikutnya yang berisi emas. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak akan yang bisa menghentikan manusia mengejar ambisinya itu kecuali tanah yang menyumpal mulutnya pada saat dia sudah pulang menghadap Allah, sudah masuk ke alam barzakh, alam kubur. Itu yang akan menghentikan dia dari ambisi-ambisi tersebut. Wa yatubullah ala man taba, dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Karena sifat tamak kepada harta tadi akan membuat seseorang itu melakukan apapun, termasuk melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan pada penggalan ayat yang kedua senantiasa mengajak manusia berbuat perbuatan keji dan mungkar. Wa ya'murukum bil fahsya. Karena ini adalah perbuatan keji, maka uslub syaitan dia rubah. Kalau tadi sifatnya takhwif, sekarang dia rubah dengan uslub tazyin. Dia menghiasi sesuatu yang buruk itu menjadi indah dalam pandangan mata manusia. Jadi syaitan menggunakan berbagai cara. Karena ini adalah perbuatan fahsya yang keji yang dimurkai oleh Allah, maka syaitan menghiasinya dalam pandangan manusia sehingga manusia terjerumus untuk melakukannya. Inilah perangkap syaitan alaihi la'natullah. Sehingga ada sebuah cerita diceritakan oleh seorang yang thiqah. Dia mengatakan di satu tempat dulu ada orang yang menikah dengan cara yang halal. Sehingga terbangunlah rumah tangga, suami istri. Tapi selama mereka berumah tangga tidak pernah akur, tidak pernah damai. Selalu saja terjadi percekcokan. Sehingga berujung dengan perceraian. Akhirnya keduanya bercerai. Setelah bercerai, rujuk lagi. Setelah rujuk, ribut lagi rumah tangganya. Dan bercerai lagi. Kemudian rujuk lagi. Setelah itu ribut lagi sampai bercerai 3 kali. Dan tentu dalam hukum Islam 3 kali sudah terjadi perceraian, tidak boleh lagi kembali. Karena sang wanita harus menikah dengan orang lain. Sampai dia bercerai, kemudian baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Tapi anehnya orang tersebut melanggar aturan agama. Dia tidak pedulikan fatwa ulama atau hukum Islam yang sudah jelas-jelas tidak boleh rujuk, tidak boleh kembali lagi kepada mantan suami atau mantan istri. Keduanya kembali lagi dengan melanggar hukum agama tadi. Setelah keduanya hidup bersama dalam ikatan yang haram tadi, walaupun menurut mereka berdua boleh-boleh saja, karena mereka menginginkan hal itu. Setelah keduanya kembali dalam kehidupan rumah tangga mereka, tidak ada lagi percekcokan, hidup mereka damai. Tidak ada lagi keributan di rumah tangga itu, suami istri sudah hidup damai. Kenapa? Karena syaitan memang membiarkan. Kenapa dulu ketika ikatan hubungan mereka sah, selalu terjadi keributan? Karena syaitan tidak ingin mereka bersatu dalam ikatan yang sah. Sehingga syaitan melakukan segala upaya supaya orang ini bercerai. Tapi pada saat kali keempat mereka kembali bersama, bersatu, dan kehidupan mereka damai, itu merupakan perangkap dari syaitan, diberikan kedamaian. Karena hubungan mereka tidak sah, hubungan haram. Dan setiap hari mereka berzina dengan hubungan itu.
Dan setan tidak lagi mengganggu mereka karena setan sudah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Inilah perangkap-perangkap setan. Sesuatu yang haram dibuat menjadi indah dalam pandangan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita ampunannya, maghfirahnya ketika manusia mengikuti jalan Allah dan menjauhkan dirinya dari tipuan-tipuan syaitan, dia berinfak fi sabilillah, meninggalkan segala perbuatan yang keji, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan bagi mereka ampunan yang besar dan karunia yang besar. Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui apapun yang kita kerjakan. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ayat ini menjadi pedoman dan penuntun kita dalam menjalani kehidupan ini, meniti jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.